Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan guru, ya, ada Ibu Kati, Bapak Ibu Online Profesi. Yang saya hormati Bu Ija atau Bu Mila sebagai guru matematika. Dan syukur alhamdulillah ya, hari ini kita bisa kembali berada di kelas dalam rangka pembelajaran. Anak-anak bagaimana kabarnya, sehat semua? Syukur alhamdulillah ya. Sudah istirahat? Sudah makan? Masih semangat belajarnya? Oke. Ya, itu kita harus tetap semangat ya, karena kalian ini 10-20 tahun kemudian itu akan menjadi penerus-penerus bangsa yang mengisi posisi-posisi yang mungkin diantaranya ada yang menjadi guru yang menggantikan kita semua di sini. Jadi harus tetap semangat dalam menuntut ilmu ya, karena penerus bangsa harus banyak ilmu pengetahuan dan pandai. Tapi selain itu tentunya adalah punya alat budi pekerti yang baik. Ya, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran ya, langkah baiknya kita sama-sama berdoa dengan harapan bahwa kegiatan pembelajaran hari ini kalian bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat, dan juga berharap bahwa proses pembelajaran itu kita berjalan dengan lancar. Untuk itu saya persilakan kepada salah satu siswa untuk bisa memimpin kelas. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum itu Bapak akan memeriksa absensi terlebih dahulu ya. Kelas 11 di podcast dulu. Adinda Zahra, Alia, Aura Kirana. Baik, Bapak semuanya, kita akan segera memasuki kegiatan pembelajaran. Bahwa di minggu yang lalu ya, dari rekan-rekan yang ada di sini, ada Bu Tati dan Bu Mila, termasuk saya sudah menyampaikan ya beberapa materi dari masing-masing disiplin ilmu, di mana hasil koordinasi saya dengan teman-teman bahwa matematika sudah mempelajari tentang matriks ya. Masih ingat kan apa yang disampaikan? Kemudian dari Bu Tati itu sudah menyampaikan juga ya tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Penyiaran. Kemudian dari saya sendiri dari bidang desain grafis itu sudah menyampaikan materi yaitu tentang ilustrasi ya. Baik, pada pembelajaran kali ini perlu diinformasikan bahwa kami ini berkolaborasi dalam tajuk PJBL, yaitu Project Based Learning ya. Yang mana nanti dari masing-masing ketiga disiplin ilmu ini akan berkolaborasi membuat proyek ya berdasarkan materi yang sudah disampaikan di pekan sebelumnya ya. Dan di sini saya sudah buatkan slide bahwa ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum masuk lebih dalam tentang kegiatan kolaborasi PJBL pelajaran ini, yaitu tentunya adalah capaian pembelajaran ya. Di mana capaian pembelajaran yang diharapkan itu nanti akan disampaikan oleh masing-masing guru ya. Mungkin untuk matematika Ibu bisa
disampaikan. Baik, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap Semangat. Baik, terima kasih semuanya. Kemudian di situ ada mereka itu berarti peserta didik dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, yaitu linier, kuadrat, dan eksponensial atau perpangkatan ya. Nah seperti itu. Itu untuk capaian pembelajaran dari matematika, gitu ya. Selanjutnya untuk online broadcast mungkin ya, atau desain grafis dulu. Ya. Silakan Kak. Baik, untuk desain grafis sendiri ya, dari capaian pembelajaran itu yaitu ada dua, yaitu adalah konsep daripada sketsa dan ilustrasi ya, di mana sketsa ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya dan kalian sudah membuat gambar-gambar sketsa, dan yang akan kita tindak lanjuti ini adalah di bidang ilustrasi ya, ilustrasi. Nah, nanti tujuannya seperti apa akan ada di slide berikutnya ya. Mungkin selanjutnya silakan untuk broadcasting. Ya. Semangat pagi anak-anak. SMK bisa, SMK 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 Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah, masih semangat. Ya, kita lanjutkan ya, ini pembelajaran kolaboratif ya, 3 mapel. Nah, Ibu di sini akan menyampaikan mengenai capaian pembelajaran online broadcast. Nah, kita selama pembelajaran kalian sudah mengenal platform media sosial. Kalian juga sudah mempresentasikan tentang platform media sosial, diantaranya ada Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, ya, dan lain-lain media sosial. Yang itu yang akan kalian jadikan, ya, untuk mengunggah konten yang kalian buat. Contohnya adalah menganalisis konsep, membuat rencana, menerapkan produksi dan siaran audiovisual secara online, membuat poster digital dan promosi digital, serta menerapkan regulasi media sosial pada tahap mengunggah karya. Paham ya? Iya. Oke, terima kasih. Lanjut untuk tujuannya. Ya, tujuan untuk pembelajaran online broadcast. Nah, kalian mampu menyiarkan dan mempromosikan produk secara online melalui media sosial. Nah, kalian berarti tadi sudah menyiapkan konsep, sudah membuat rencana, berarti kalian sudah siap karya ya yang akan kalian promosikan di media sosial. Nah, ini kaitannya dengan materi kita promosi digital ya. Tuh. Oke, terima kasih. Itu saja. Dilanjutkan untuk Bu Mila. Baik, terima kasih Bu Tati. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran dari matematika itu sendiri, yang pertama adalah memahami keterkaitan ya, keterkaitan antara sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear waktu kelas 10 kan sudah diberikan ya materinya. Kemudian waktu SMP pun kelas, kalau tidak salah kelas 9 itu sudah ada sistem persamaan linear, ada SPLDV maupun SPLTV ya, 2 variabel maupun 3 variabel. Kemudian di sini sistem persamaan linear dan matriks. Jadi nanti bahwa studi kasus atau permasalahan dari soal persamaan linear itu nanti dituangkan ke dalam bentuk matriks seperti itu ya. Kemudian di sini serta cara mempresentasikan sistem persamaan linear ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah menjelaskan konsep dari operasi matriks itu sendiri yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linear yang dituangkan ke dalam matriks seperti itu ya. Jadi sedikit untuk mengulas tentang matriks kemarin
minggu atau pekan yang lalu kita sudah membahas tentang matriks dari awal apa itu matriks, kemudian jenis-jenis matriks, kemudian ada ordo matriks, ada transpose matriks, kemudian operasi matriks. Operasi matriks itu ada apa aja? Penjumlahan, kemudian ada pengurangan ya. Jadi itu sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Kemudian ada perkalian matriks ya. Setelah itu kita bahas juga tentang determinan matriks ya. Determinan matriks, selanjutnya ada inverse matriks ya. Nah, nanti ada keterkaitan di situ, ada perkaliannya, kemudian ada determinan matriks juga, kemudian ada inverse matriks di dalam menyelesaikan permasalahan dalam bentuk sistem persamaan linear itu sendiri, seperti itu ya. Selanjutnya untuk Pak Endro silakan. Baik ya, jadi sudah disampaikan dari matematika dan online broadcasting, dan untuk di desain grafis sendiri, yaitu tujuannya ini adalah memahami pengembangan ilustrasi dalam perancangan dan proses produksi. Ya, jadi sudah menuju kepada proses produksi. Bahwa seperti yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya, bahwa di gambar ilustrasi ataupun ilustrasi itu bisa diterapkan di berbagai macam. Ya, contoh-contohnya adalah seperti misalnya peta ya, peta itu kan juga ilustrasi ya, bisa mengilustrasikan bagaimana sih bentuk wilayah yang ada di Indonesia, kemudian di negara-negara lain. Kemudian ada lagi ilustrasi juga bisa berupa tabel ya, bisa berupa tabel untuk menunjukkan ya apa data-data, misalkan berapa jumlah siswa SMK Negeri 6 di tahun 2023, 2024 sampai sekarang 2025, itu juga bisa menjadi sebuah ilustrasi. Nah, yang akan kita sampaikan pada kesempatan pembelajaran hari ini, ilustrasi ini bisa juga diterapkan dalam sebuah karya, yaitu namanya adalah storybook ya, storybook. Jadi cerita seperti cerpen, cerita, tapi nanti ada gambarnya. Nah, gambar ilustrasinya itu yang untuk memperkuat daripada isi cerita yang ada. Mungkin sampai di sini untuk tujuan pembelajaran. Apakah bisa dipahami, anak-anak? Bisa. Baik ya, kalau bisa kita akan melanjutkan daripada job sheet atau alur tujuan pembelajaran ya. Alur tujuan pembelajaran untuk di desain grafis ini tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kalian diminta untuk merancang dan membuat storybook ya, melalui daripada studi kasus yang sudah atau yang akan disampaikan oleh Ibu Mila selaku guru matematika ya. Dan itu tujuannya nanti kalian membuat program, karena kita membuatnya menggunakan teknologi yang terbaru, yaitu menggunakan AI gitu ya. Itu untuk dari desain grafis. Sedangkan untuk alur tujuan pembelajaran atau job sheet-nya di matematika atau di online broadcasting mungkin bisa disampaikan oleh Ibu Tati atau Ibu Mila silakan. Baik, terima kasih Pak Indro. Untuk matematika, jadi di sini job sheet-nya bahwa di sini menyampaikan studi kasus berdasar materi yang telah dipelajari oleh siswa. Jadi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya tentang matriks itu, nanti dari studi kasus yang sudah Ibu berikan ke kalian ya, masing-masing kelompok nanti kita buat kelompok ya, buat kelompok sudah dibentuk sebelumnya, jadi nanti duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, di sini job sheet-nya adalah nanti dari kasus yang Ibu berikan ke kalian, nanti langkahnya langsung ke Pak Endro ya, pembuatan storybook itu. Jadi kalian harus menyelesaikan dulu studi kasus atau permasalahan yang Ibu berikan sebelumnya ya. Jadi Ibu sudah memberikan studi kasusnya itu, nanti kalian selesaikan ya, selesaikan berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan sebelumnya, Ibu jelaskan ke kalian seperti itu ya. Itu saja Pak Indro. Ya, jadi setelah Mila memberikan studi kasus yang mau mengerjakan, segera kalian nanti memproses untuk menjadi story
storybook ya. Nah, tahapan selanjutnya di kolaborasi ini yaitu di penyiaran online ya. Mungkin untuk alurnya atau jobsnya Bu tadi bisa menyampaikan. Ya, jadi untuk jobshift di online broadcast-nya, nah karena CP kita tadi adalah menerapkan produksi siaran audiovisual dan materinya adalah promosi digital. Nah, karena yang akan kalian promosikan adalah desain grafis dari karyanya pelajaran desain grafis itu membuat flipboard atau storyboard. Nah, kalian tentunya untuk menyiarkan konten dari karya flipboard itu ya kalian buat siaran ya. Pertama tentunya kalian sudah punya naskah siarannya, dan naskah siaran ini kita bentuknya adalah presentasi online. Jadi di sini kalian mempromosikan dalam bentuk presentasi online. Isi presentasinya yaitu kalian menyampaikan bahwa ke audien, kalian tentunya punya target audien ya, target audien yang akan kalian supaya audien itu tahu bahwa kalian ini ingin mempromosikan promosi digital tentang karya pembuatan flipboard atau storyboard ya itu. Jadi isi presentasinya kalian adalah membuat naskah siaran ya, naskah siaran tentang pembuatan storyboard atau flipboard ya. Bentuk promosinya adalah bentuk presentasi per kelompok ya. Kelompoknya sudah ditentukan ya pada pertemuan berikutnya kemarin ya, kemarin sudah dibentuk kelompoknya. Di kelompoknya ya kalian tentunya sudah punya rencana dan konsep seperti tadi di CP, sudah punya konsep dan rencana seperti apa untuk siaran online-nya ya. Jadi karya yang sudah kalian buat, kalian presentasikan seperti apa proses atau alurnya pembuatan storyboard itu. Alur proses pembuatan storyboard atau flipboard itu kalian presentasikan ke audiens sampai ya audiens, supaya yang dinilai itu adalah public speakingnya. Bagaimana kalian cara menyampaikan karya pembuatan storyboard itu ke audiens sampai audiens itu memahami apa yang kalian sampaikan ya. Hasil presentasi online itu kalian unggah di platform media sosial, boleh di YouTube, di IG, TikTok, atau media sosial lainnya ya. Paham ya? Iya, oke, terima kasih. Itu seperti itu alur untuk jobshift penyiaran online-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tati dan Bu Mila. Dan untuk selanjutnya langsung saja ya, kita karena tadi sudah disampaikan dari mulai cara pembelajaran hingga alur tujuan pembelajaran. Tahapan selanjutnya kita akan langsung mulai membuat proyek ya, dan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Silakan untuk bisa duduk bersama kelompoknya masing-masing, dan nanti pada saat sudah ada pada kelompoknya kita akan sampaikan tentang rubrik dan indikator penilaian yang akan kami lakukan ya. Silakan. Ya, silakan sekarang aja ya. Untuk mengefisienkan waktu, silakan dibentuk kelompoknya yang sudah dibentuk sebelumnya ya. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Di sini ada 6 kelompok ya, kelompok 1 sampai kelompok 6. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Indikator atau dan juga rubrik penilaian ya dari mata pelajaran desain grafis ya, perlu diperhatikan bahwa indikator yang akan dilakukan penilaian itu adalah ketepatan ilustrasi dengan studi kasus. Jadi storybook yang dibuat ya, gambarnya kan nanti akan muncul ilustrasinya. Nah, itu akan dinilai ketepatan dengan studi kasusnya
ya, studi kasus yang dari pelajaran matematika gitu ya. Dan untuk penilaiannya ya, skor penilaiannya terdiri 4. Jadi ada 4 kolom penilaian yang sudah kami siapkan, di mana untuk skor 4 ini ya, ini memenuhi 4 kriteria. Yang pertama ini sesuai dengan tema, kemudian hasilnya itu nanti informatif. Jadi jangan sampai orang tuh baca storybook tapi bingung, ini apaan sih ceritanya ya, jadi harus bisa memberikan informasi. Kemudian juga komunikatif, yaitu yang kriteria ketiga. Dan kriteria yang keempat ini adalah mudah dipahami ya, tentunya oleh pembaca ya. Nah, jika dari keempat kriteria itu tidak ada 1, maka poinnya menjadi 3. Tidak ada 2, poinnya menjadi 2. Tidak ada 3, poinnya 1. Jelas ya, sudah garis. Oke. Nah, kemudian untuk online broadcasting dan matematika tentu saja juga punya rubrik dan indikator penilaian sendiri. Silakan bisa disampaikan juga. Baik, untuk matematika ya di sini untuk skor penilaian masih sama ya. Jadi tertinggi itu 4 skornya, 4, 3, 2, 1. Jadi untuk skor 4 itu adalah sangat baik ya. Jadi untuk skor 3 itu baik, 2 cukup, dan yang terakhir 1 itu adalah kurang ya. Nah di sini untuk indikator penilaian dari matematika itu ya hampir sama. Jadi ketepatan hasil perhitungan. Karena menghitung, kalian itu menghitung ya, tugasnya menghitung atau menyelesaikan dari studi kasus yang ada, itu harus tepat hasil perhitungannya. Jadi misalkan ada yang salah 1 aja, jadi mengurangi nilai ya, mengurangi skor. Nah di sini dari skor atau hasil perhitungan yang cukup akurat dan lengkap itu meliputi salah satunya adalah yang pertama itu hasilnya harus akurat ya. Harus betul ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya di situ kan kemarin sudah Ibu bahas ya, ada langkah-langkahnya, langkah-langkah dari langkah pertama sampai langkah keempat dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan gitu, harus tepat. Kemudian berikutnya lengkap dengan persamaan liniernya. Jadi di situ juga ada persamaan linier. Jadi dalam bentuk suatu soal cerita itu nanti dituangkan dalam suatu persamaan linier. Kemudian baru ke matriksnya, kan seperti itu ya. Nah itu harus ada. Kemudian yang terakhir, nah di sini storybooknya tadi yang sudah disampaikan Pak Endro. Jadi harus relevan, harus nyambung gitu ya dengan studi kasus yang Ibu berikan ke kalian, seperti itu. Jadi kalau misalkan dari keempat penilaian itu ada yang kurang 1, berarti mengurangi, jadi skornya jadi 3. Ternyata hanya 2 yang dikerjakan, ya langkahnya 2, berarti mengurangi lagi, seperti itu dan seterusnya. Itu dari saya. Silakan untuk online broadcast, Bu Tati. Untuk penilaian online broadcast, yang karena tadi kita temanya adalah digital, untuk penyiarannya adalah presentasi online. Tentunya yang dinilai dalam presentasi itu adalah public speakingnya. Yang pertama tentunya konten atau isi presentasinya harus sesuai, ya harus sesuai, harus jelas. Ya, tentunya materi yang disampaikannya harus lengkap, ya harus terutur, sistematis, ya. Kemudian struktur dan alur. Struktur dan alur ini sini adalah dari pembukaan, ya. Dari pembukaan, isi, dan penutup. Jadi ada alurnya, jangan langsung pemateri menyampaikan, langsung mempromosikan karya pembuatan flipboardnya, tidak. Jadi ada pembukaannya, ya pembukaan, kemudian ada isi dan ada penutup. Ya kalau kalian meliputi itu semua berarti skornya 4. Tapi kalau langsung ke isi berarti kan skornya 2. Ya, itu jadi tertingginya ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Itu untuk struktur alur, ya, alur. Kemudian kemampuan komunikasinya. Kemampuan komunikasinya yang pertama dari suaranya harus jelas. Artinya tidak terbantah-bantah, tidak terputus
suaranya pelan atau penyampaiannya sepihak, ya tidak karena kan berarti kan atau ajakan, bahasa ajakan mempromosikan bahwa inilah hasil karya dalam pembuatan storybook atau flipbook gitu ya. Kemudian artikulasinya baik dan intonasinya tepat. Ya, artikulasi bahasa ya, jadi artinya penyampaian bahasanya jelas, kata-katanya ya, atau kalau ada bahasa asing berarti penyebutan vokalnya harus jelas ya, jangan salah mengucapkan ya. Artikulasi itu berarti penyampaian bahasa atau katanya harus benar gitu ya. Ya, jadi hanya tiga poin penilaian untuk public speaking dalam promosi digital, konten, presentasi, isi presentasi online ya. Jadi isi presentasinya, struktur dan alur, dan kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau kalian sesuai yang tadi kujelaskan, maka skornya adalah 4. Ya, itu saja untuk rubrik penilaian online broadcast. Terima kasih. Silakan ya. Baik ya, sudah dijelaskan dari penilaian dan ada juga tata tertib ya. Tata tertib seperti biasa ya, pada umumnya kita sehari-hari belajar, artinya tidak berisik ya, tidak melakukan aktivitas di luar pembelajaran ya. Oke, itu mempersingkat waktu, lanjut kita langsung mungkin ke pembuatan proyek ya Bu ya. Ya, baik, untuk sudah. Jadi untuk studi kasus sudah diberikan ke masing-masing kelompok ya. Jadi tinggal kalian menyelesaikan dari kasus yang ada, permasalahan yang ada. Silakan diselesaikan ya sampai dengan langkah terakhir ya, sampai hasil ya dalam bentuk matrik gitu. Sebelum dipersilakan untuk mengerjakan, ada pertanyaan mungkin dari masing-masing kelompok, silakan. Ya, mungkin ada pertanyaan dari masing-masing kelompok. Untuk waktu ya, jadi karena masing-masing kelompok ini hanya satu studi kasus, saya rasa tidak memakan waktu lama. Kemudian pengerjaan storybook juga menggunakan AI. Ya, kemudian setelah itu membuat PowerPoint untuk presentasi, kita beri waktu 30 menit ya. Cukup ya. Cukup ya 30 menit ya. Oke, Yang lain ada lagi pertanyaan? Silakan yang belum paham tanyakan. Kelompok lain ada yang kurang paham atau kurang jelas mengenai job sheet-nya, silakan tanyakan. Nggak ada ya? Paham? Oke, silakan. Ya, karena sudah paham, jadi dipersilakan untuk langsung mengerjakan proyeknya. Membeli 3 liter bensin dan 1 botol oli seharga 67.000. Pengendaranya itu udah barusan coba dulu cepetan dong bang. Dalam bahasa Inggris, good afternoon. Dalam bahasa Spanyol, buenas tardes. Dalam bahasa Jerman, guten Tag. Karena Indonesia merupakan mayoritas muslim, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri Ridho Ardiansyah
Saya ditemani oleh rekan saya, ada Merliana Haula Impossible, Stikonita, Syifa Salma, dan di depan kita ini ada dua rekan kita yang megang kamera. Yang megang kamera mobil ini namanya Cika Aulia, sama yang megang kamera FC namanya Panca. Sama ada satu lagi tapi dia OJT namanya Martia Maulidina. bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya. Kalian penasaran gak sih kita berdiri di sini ngapain? Sebelum kalian tahu nih, bisa kalian like dulu kali atau komen di bawah biar kita saling interaktif lah gitu, oke? Tanpa berlama-lama lagi nih. Mungkin untuk para siswa-siswi atau bapak ibu guru yang sedang mencari materi yang bagus nih, bagaimana caranya dikemas dengan baik, ada visualnya. Mungkin kan anak-anak ada gaya visual, gaya pembelajaran visual, kita tampilin gambarnya atau bahkan ada audionya. Nih, kita bakal presentasiin mode belajar dengan visual, audio, bahkan ada cara-cara pengerjaannya. Penasaran gak nih? Saksikan presentasi kita ya. Nah, selanjutnya nih, yang akan kita presentasikan adalah promosi digital flipbook atau storybook. Kalian mau tahu gak nih apa itu storybook atau flipbook? Tanpa berlama-lama lagi, untuk mempersingkat waktu, kita akan serahkan ke teman-teman atau rekan-rekan saya akan menjelaskan flipbook pada teman-teman saya. Ya, jadi apa sih itu flipbook? Flipbook digital adalah buku elektronik interaktif yang menampilkan halaman seperti buku fisik dengan animasi page flip. Nah, selanjutnya flipbook sendiri bisa berisi seperti teks naratif atau edukasi, yang kedua gambar atau ilustrasi, yang ketiga audio atau narasi, dan yang keempat video atau animasi, dan yang terakhir tombol link seperti website, WA maupun Shopee. Nah, adapun fungsi flipbook dalam promosi digital, yang pertama sebagai media storytelling yang lebih menarik perhatian audiens. Yang kedua, meningkatkan branding profesional, dan yang ketiga untuk mendukung visual marketing. Nah, yang keempat bisa disebutkan CDA atau link pembelian. Dan yang kelima, mempermudah penjelasan produk atau cerita, dan yang terakhir dapat dibagikan dengan link digital. Selanjutnya kita serahkan kepada rekan saya. Adapun tujuan flipbook untuk promosi digital, yang pertama meningkatkan keterlibatan atau engagement, yang kedua penyampaian informasi yang efektif, yang ketiga meningkatkan brand awareness, yang keempat mendorong konversi, yang kelima analitik data. Lanjut, ada kelebihan dan kekurangan pada flipbook ini. Kelebihannya yang pertama ada interaktif dan kaya media, yang kedua efektif dan efisien, yang ketiga ada menghemat biaya, yang keempat mudah disebarluaskan melalui link atau melalui file, yang kelima itu fleksibel. Lanjut, ada kekurangan yaitu bergantung pada perangkat elektronik. Jadi kita tuh harus mempunyai smartphone atau komputer yang bisa mengakses flipbook digital ini. Yang kedua itu potensi kesulitan membaca di perangkat kecil. Yang ketiga kendala di daerah terpencil. Itu kita membutuhkan akses internet yang cukup untuk membaca flipbook digital ini. Yang kelima, yang terakhir, keterbatasan pengguna. Lanjut, ada contoh penggunaan flipbook. Yang pertama, gunakan oleh guru atau sekolah, modul digital atau media pembelajaran. Yang kedua, penulis atau story creator, yaitu storybook digital. Yang ketiga, UMKM, yaitu katalog produk. Yang keempat, content creator, yaitu bisa menyusun portofolio digital bagi audiens mereka. Yang terakhir, penerbit indie, e-book interaktif. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian
tentunya kita harus tahu dulu tujuan flipbook ini dibuat itu untuk siapa dan apa aja pesan yang mau disampaikan di dalam storybooknya. Terus yang kedua, kita bisa gunakan desain visual yang konsisten. Yang konsisten itu maksudnya selaras. Jadi jangan misalkan kita kayak PPT ini nih, misalkan kita mau ngambil warna teksnya itu warna kuning, terus elemen-elemen lainnya kita fokusin ke warna hijau neon. Kalau kayak gitu kan nabrak. Jadi bikin audiensnya atau yang nontonnya itu jadi gak nyaman. Selanjutnya kita harus buat narasinya mengalir, karena seperti yang sebelumnya Pak Hendro bilang, storybook itu sama aja kayak cerpen, cuma ada visual tambahan yang mendukung si ceritanya itu. Jadi usahakan alurnya itu enggak lompat-lompat atau alurnya itu runtun. Selanjutnya ada tambahkan unsur interaktif. Misalkan tadi ini kita kan disuruh bikin cerpen tentang Matrix. Jadi misalkan di sini kita bisa tambahin yang pertama, bisa kita kasih pertanyaan atau kasih kuis-kuis. Misalkan di halaman pertamanya ini bisa kita kasih pertanyaan awal dulu kayak kalian tahu nggak sih cara menyelesaikan matriks dengan mudah? Nah, itu tujuannya supaya audiens atau pembaca itu bisa merasa lebih terlibatkan. Terus selanjutnya kita bisa gunakan visual storytelling. Storytelling maksudnya dalam storybook ini jangan cuma full text, karena yang sudah dibahas sebelumnya, kita harus menambahkan visual yang bisa membantu menjelaskan cerita tersebut. Jadi gambar atau visualnya juga harus nyambung sama teksnya. Jangan ceritanya tentang demo, terus nanti visualnya tentang makanan, ya kayak gitu, karena itu nggak nyambung. Yang terakhir, kita bisa menggunakan alat untuk membuat flipbook yang tepat. Misalnya mau fokus ke elemen visual, berarti kita pakainya aplikasi Canva dan sebagainya. Nah, ini nyambung sama yang sebelumnya, itu ada tools membuat flipbook. Yang pertama ini Canva. Canva ini cocok buat bikin halaman visual. Terus yang selanjutnya ada PowerPoint. PowerPoint ini bisa kita pakai untuk bikin halaman sebelum kita ubah jadi format flipbook. Selanjutnya, kita bisa memanfaatkan AI, terutama Gemini AI, karena di Gemini AI ini udah ada fiturnya sendiri. Jadi kalau kita buka Gemini AI itu ada tulisannya fitur untuk bikin storybook. Selanjutnya ada Flip. Ini kalau misalkan kita pengen bikin flipbook, sebenarnya ada platform utamanya, yaitu ada Flip HTML5 sama ada Sidebook. Dua-duanya ini bisa kita pakai buat bikin flipbook sebelum kita jadi kita bikin format PDF dulu, setelah itu bisa kita ubah jadi buku interaktif. Selanjutnya ada CapCut. CapCut ini bisa kita pakai untuk bikin video promosinya, promosi dari si flipbooknya ini. Misalkan kayak bikin teaser, jadi 1-3 halaman awal bisa dipakai untuk. Selanjutnya ini ada media promosinya. Kita bisa kalau misalkan kita mau flipbook yang kita bikin ini banyak ditonton, banyak dikenal banyak orang, kita juga harus bisa banyak menggunakan media promosi. Yang pertama ini adalah kita bisa memanfaatkan Instagram. Instagram ini ada fiturnya sama carousel. Tahu carousel nggak kalian? Itu postingan yang bisa di slide, kalau kita mau posting di Instagram kan bisa lebih dari satu kan? Nah, itu namanya carousel. Kita bisa memanfaatkan itu. Terus selanjutnya ada TikTok. TikTok ini cocok untuk bikin storytellingnya. Kayak misalkan kayak sebelumnya aku bilang, kita bikin teasernya dulu. Jadi untuk supaya orang-orang lebih yang lihat tuh tertarik, terus dia jadi mau baca atau mau lihat full versionnya. Terus ada WhatsApp atau Telegram. Kita bisa kirim lewat WhatsApp atau Telegram, misalnya lewat broadcast message. Selanjutnya ada YouTube. Nah, di YouTube ini kita bisa mempromosikan previewnya, atau bisa juga kita bikin seakan-akan kita tuh ngasih tutorial. Dengan kayak gitu, orang-orang juga secara nggak langsung akan terlihat storybook yang udah kita buat. Terus juga kita bisa memanfaatkan Facebook Page atau Marketplace. Terus ada website atau blog, dan terakhir ada email marketing. Email marketing ini bisa kita gunakan untuk mengirim storybooknya ke pembaca yang udah berlangganan sama kita. Jadi intinya kalau mau flipbook kita atau storybook kita itu dikenal dengan banyak orang, kita juga harus lebih banyak kita harus pintar-pintar mempromosikannya. Terus kita bisa memanfaatkan media-media yang ada di depan ini. Dengan kayak gitu, orang-orang tuh akan besar kemungkinan
Dengan kayak gitu akan lebih besar kemungkinannya orang-orang bisa dengan kayak gitu orang-orang akan lebih dengan kayak gitu orang-orang jadi bisa lebih mengenal dan lebih tertarik sama flipbook yang telah kita buat. Oke guys, tadi kalian udah mendengarkan kan gimana flipbook ini bisa terbuat seperti ini, dimana ini bisa menjadi bahan untuk gaya pembelajaran kalian, dimana di sini terdapat visual yang mungkin bisa memudahkan gaya pembelajaran yang mungkin ada anak atau siswa-siswi yang ada tipe gaya visual. Di sini bisa gaya pembelajarannya lebih mudah karena ada gambar visualnya. Selanjutnya bisa ada isi kata-kata dari soal tersebut. Di sini juga ada soal yang bisa kita tempelkan di sini yang akan dikerjakan oleh target kita. Gitu. Nah, mungkin kalau kalian nih bisa bikin PPT itu kan terlalu mudah. Kalau misalnya bikin poster, Susah. bikin mandi, Susah. lebih gampangnya bikin flipbook. Gitu. Boleh tepuk tangan dong? Boleh? Oke guys, mungkin segitu aja presentasi dari kami. Semoga flipbook ini bisa berguna untuk gaya pembelajaran kalian, dan apa yang kami presentasikan semoga kalian dimengerti ya. Mungkin iya sebentar. Kalau kalian mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian komen. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like ya. Mungkin karena ini kita hasil cetakan, kalian boleh lihat dari link berikut. Bukan gorengan Pak, itu yang paling enak. Itu udah ada loh. Nah, di sini bisa kita lihat kalau flipbook kita di sini menggunakan AI dengan cara yang lebih simpel. Kita menggunakan AI. Di sini bisa kita lihat cover bagian depan. Untuk menjadi flipbook ini kata kuncinya adalah kalian bisa membuat kata kerja yang akan kalian buat. Misalnya kita adalah membuat soal studi kasus matriks. Bisa kita buat kata kuncinya, lalu kita pakai Gemini AI. Gemini AI ini akan memproses hasil kata kunci yang kita berikan. Nah, ini covernya bisa kita lihat. Lalu di sini ada visualnya, di mana visual ini bisa membantu kita agar pembelajaran mudah diserap dan juga lebih menarik. Karena mungkin kalau teks doang dibaca bosan nggak sih? Atau pusing lah? Bisa kita menggunakan ada efek visualnya. Di sini bisa kita lihat ada si lintang dan Excel, bagus banget namanya. Nah, di sini ada bisa kita lihat tadi pertama itu kan kata kuncinya adalah Andi membeli 2 memory card dan 3 mikrofon mini seharga 190.000. Budi membeli 3 memory card dan 2 mikrofon mini seharga 210. Nah, dengan kata kunci tersebut, Gemini AI ternyata menambahkan kata-kata agar lebih reliable lagi dengan kita. Dimana di sini memberikan kata kerja langsung, si
dialog si lintang tersebut gitu. Di sini ada langkah-langkah untuk mengerjakan penyelesaiannya, bisa dilihat. Lanjutkan dulu langkah kedua. Lanjut ini di sini bisa langsung sampai langkah keempat atau langkah terakhir, di mana kita mendapat hasil dari matriks inverse. Ada inilah hasilnya. Lebih mudahnya adalah harga perbandingannya 30.000 si harga mikrofon mini, dan memory card harganya perbandingannya adalah 50.000. Bisa dilihat sini semua dengan Gemini AI, semua visual dan langkah kerjanya terdapat lebih jelas dan lebih interaktif karena tadi ada kata kerja langsungnya, ada percakapannya, sehingga mudah dicerna oleh otak kita. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada kesempatan kali ini mungkin kita cukupkan ya. Kita akan melanjutkan kembali ya pada pembelajaran berikutnya, di mana pembelajaran kolaborasi PJBL antara mata pelajaran matematika, online broadcasting, dan desain grafis ini sudah bisa menghasilkan sebuah karya ya, dan saya apresiasi kepada anak-anak semua yang sudah antusias dan sangat bersemangat dalam proses pembelajaran. Dan yang paling ingin kami ketahui sebenarnya ya dari kalian dalam proses pembelajaran kali ini tuh apa sih? Apakah pembelajaran kali ini bisa kalian ceritakan manfaatnya atau maknanya yang bisa kalian dapatkan dalam proses pembelajaran ini? Silakan mungkin bisa untuk perwakilan. Silakan Ridho untuk mewakili merefleksikan pembelajaran hari ini. Apa lebih dari satu dong? Boleh perhatian ya. Mungkin telah kita ketahui bersama tadi di setiap mata pelajaran ini yang tiga-tiganya kita mendapatkan banyak sekali gitu. Dan bisa kita paparkan dari misalnya dari Ibu Mila, pelajar FTK, di mana kita bisa menghitung matriks yang berguna sekali dalam kehidupan. Misalnya kita memperbandingkan ada kakak kita atau adik kita membeli barang dengan harga gini, sedangkan kita anak tengah, aduh kayaknya orang tua kita nih enggak apa? Ya Allah, enggak adil membagi ratakannya, sehingga kita bisa menghitung dari perbandingan tersebut dengan barang yang dibeli dan harga, sehingga kita mendapatkan hasil. Itu berguna sekali bagi kehidupan kita dengan menghitung perselisihan tersebut. Terus di Pak Hendro, pelajaran desain grafis dengan membuat storybook atau flipbook ini itu sangat berguna banget nggak sih? Baik kita mungkin mau bikin poster, susah mungkin kita terkendala di banyak anggotanya, mungkin ada 1 atau 2 doang, sehingga kita bisa menggunakan cara yang cepat, bisa menggunakan tadi banyak sekali aplikasi yang dimanfaatkan untuk flipbook sih. Terus selanjutnya di pelajaran Ibu Tati kita mempresentasikan tadi, terus di
direkam dan akan diupload di media sosial, di mana kita selain kita mendapatkan ilmu, bisa memperlancarkan komunikasi, tahu bagaimana menyampaikan, kita juga menyampaikan ilmu yang kita dapat ke masyarakat sehingga berguna untuk mereka menjadi tamu, dan itu bisa menjadi pahala bagi kita karena memberi ilmu yang tidak akan terputus. Sekian dari saya. Terima kasih. Yang lain mungkin ada yang ingin merefleksikan ulang atau punya pesan sendiri. Silakan kalau memang ada lagi. Oke. Ya, terima kasih ya Rino. Alhamdulillah kalau memang dari kegiatan pembelajaran kolaborasi ini ternyata banyak memberikan manfaat untuk anak-anak semua ya. Dan harapan kami terus tetap semangat ya, bahwa banyak sekali ilmu pengetahuan yang memang perlu digali ya, dan perlu kita ketahui untuk bekal kalian ya di masa depan nanti. Dari saya mungkin itu ya, atau mungkin ada tambahan dari Ibu Mila atau Ibu Tati, silakan jika memang ada tambahan sebelum kita tutup. Cukup ya? Baik ya, tidak ada tambahan. Dengan demikian untuk pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Mudah-mudahan harapan kami sebagai pendidik bahwa kalian itu bisa menjadi anak-anak yang nantinya sukses ya di masa mendatang. Sukses itu artinya adalah bermanfaat untuk orang lain. Kalau kalian punya ilmu, berarti kalian ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Kalau kalian punya jabatan, jabatannya bermanfaat untuk orang lain. Kalau kalian punya harta, hartanya bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu adalah arti sukses sebenarnya. Mudah-mudahan itu kalian di masa mendatang menjadi orang-orang seperti itu ya, harapan kami. Ya, dan demikian kita sama-sama membacakan hamdalah untuk menutup kegiatan pelajaran hari ini.